nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Saiku sama Pak Sarul, Pak Adin atas kehadirannya. Ini kita bagian hukum, salah satu adalah tusi untuk sosialisasi perda. Kita ambil perda barang milik daerah. Nah, ini kita sosialisasikan dulu biar bagian hukum bisa tahu pengurus barang gimana gitu ya. Kemarin sudah diklat nih Pak Bin. Alhamdulillah ya, lancar ya. Ini mohon maaf Pak Kabak ada acara di Jakarta jadi nggak bisa mengikuti terkait kegiatan sosialisasi ini, mohon maaf. Nah, terus ini kita serahkan nanti ke Mbak Mila sebagai moderator dan narsum kita Pak Adib sama Pak Sarul sama Pak Saiku. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Mila. Biar cepet ya. Ini ada kegiatan Pak Sarul juga ada kegiatan. Monggo Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, Bapak Syahrul Munir, SSM HUM selaku Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Selanjutnya narasumber kedua ada Bapak Syaiku Bushiri, Askom SH, dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik, dan narasumber ketiga kita yaitu Bapak Muhammad Adin SH selaku Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Gresik. Sebelumnya permohonan maaf dari Pak Kabak, seharusnya yang jadi moderator adalah beliau karena ada keperluan di Kemendagri. Jadi izin saya untuk menggantikan memandu dan menjadi moderator pada acara sosialisasi ini. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi, sebelum narasumber nanti menyampaikan materi lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan gambaran singkat mengenai latar belakang kenapa adanya Perda nomor 1 tahun 2026. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Gresik sebelumnya sudah memiliki Perda nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Perda ini awalnya disusun dengan mengacu pada Permendagri 19 tahun 2016. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2024 pemerintah pusat telah menetapkan perubahan atas Permendagri 2016 yaitu dengan Permendagri 7 2024. Karena peraturan yang lebih tinggi dirubah agar Perda kita yang nomor 2 tahun 2019 tidak kehilangan validitas yuridisnya, maka Perda tersebut harus dirubah dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Permendagri 7 2024. Nah, untuk lebih jelasnya nanti penjelasan lebih rinci substansi perubahan dan materi muatan mendasar di Perda 1 2026 maupun penjelasan lain-lain yang lebih rinci
akan dijelaskan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin dari Ketua DPRD Bapak Syarul Munir, kami persilakan untuk memaparkan materi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Gresik Pak Muhammad Syarul Munir, yang saya hormati Kepala Bagian Aset Pak Abdul Hadim, yang juga saya hormati Mbak Nila, kalau di IPC bisa digoreng, bisa dibakar. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, alhamdulillah kita semua bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya kirim ke Pak Pram. Saya bilang saya tahunya nomornya Pak Pram, jadi saya kirimnya ke Pak Pram. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan saya terlibat di dalam pembahasan perda ini, yang pada prinsipnya tujuannya supaya aset milik daerah ini benar-benar bisa terkelola dengan baik. Artinya apa? Sebetulnya kita ini punya potensi pendapatan tinggi dari pengelolaan aset daerah. Sayangnya ini banyak sekali yang diabaikan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih fokus pada pendapatan melalui retribusi dan pajak. Ini sebetulnya sangat disayangkan kebijakan yang semacam ini, karena kalau kita fokus pada retribusi dan pajak, seringkali perdebatannya ada di penganggaran. Tiap tahun antara DPRD dan pemerintah kabupaten itu mesti tarung perkara target pendapatan retribusi dan pajak, dan itu seringkali terjadi persoalan-persoalan panjang ketika realisasi anggaran itu di bawah target yang sudah ditetapkan. Namun sebetulnya pengelolaan aset daerah ini punya potensi besar memberikan kontribusi pendapatan daerah. Sayangnya seringkali diabaikan. Kalau kita punya contoh misalnya, pemerintah Kabupaten Lamongan itu mengelola BBL itu dari aset daerah, dan itu pendapatannya bisa naik tinggi dari pengelolaan aset daerah. Satu, bahwa dengan pengelolaan aset daerah yang baik, maka setidaknya pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan anggaran yang cukup signifikan dari aset daerah. Apalagi ketika aset daerah itu dikelola dengan inovasi yang baru, inovasi yang tentunya sesuatu yang baru diterapkan di dalam pemerintah daerah. Nah, inovasi-inovasi baru ini memancing dicairkannya dana insentif daerah, dan itu nilainya lumayan besar. Gresik pernah dapat dana insentif daerah itu 50 miliar hanya karena menyampaikan konsep bahwa ada satu daerah di Gresik yang mana ada 3-4 suku masyarakat ini bisa berbaur melakukan aktivitas kehidupan secara bersama-sama. Ada orang Arab, orang Madura, orang Cina kumpul jadi satu.
ini ada di daerah Pecinan. Itu pernah disampaikan bahwa ada konsep yang sekarang jadi satu tujuan wisata yang dijadikan satu terpadu yang namanya Bandar Grise. Itu bermula dari paparan bahwa di daerah Gresik itu ada sebuah wilayah yang mencampur adukan semua suku bangsa menjadi akur, menjadi harmoni, dan paparan itu mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kemudian dikucurkanlah dana insentif daerah. Artinya apa? Ketika kita concern betul terhadap pengelolaan aset daerah, yang kita dapatkan tidak cuma satu, yang kita dapatkan tidak hanya penerimaan daerah melalui baik itu sewa, kerjasama, pengelolaan, dan lain sebagainya. Juga ada jika misalnya kegiatan-kegiatan itu merupakan sebuah inovasi daerah, setidaknya bisa memancing pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana insentif daerah. Jadi makanya Komisi 1 ketika pengajuan perda ini antusias untuk membahasnya karena punya multi efek ekonomi yang cukup bagus. Karena itu jenengan semua selaku pengelola barang milik daerah di masing-masing OPD, kita harapkan bahwa setelah selesainya pembahasan perda ini tidak ada lagi yang tidak tahu mana barang milik daerah yang ada di OPD-nya masing-masing. Jangan sampai ada catatannya tidak ada barangnya, atau ada barangnya tidak ada catatannya. Ada barangnya kondisinya rusak, tiap tahun bayar pajaknya, tiap tahun pemeliharaan, tapi tidak pernah memberi efek terhadap kas pemerintah daerah. Ini yang amat sangat disayangkan. Jadi kita di Komisi 1 berharap bahwa barang milik daerah ini benar-benar dikelola dengan baik. Satu catatan yang mengemuka pada saat pembahasan perda ini adalah diharapkan aset-aset pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun BUMN yang tidak lagi digunakan di wilayah pemerintah Kabupaten Gresik, Bupati dapat mengajukan permohonan pemanfaatan atau pengalihan hak atas kekayaan negara ini. Ini yang kita selipkan di dalam perda tersebut. Maksudnya apa? Bahwa kita tahu banyak sekali bangunan gedung, tanah, dan banyak aset yang milik pemerintah pusat berada di pemerintah daerah yang tidak terkelola, bahkan tidak dimanfaatkan. Dalam bahasa lain mangkrak. Contoh misalnya kantor pengadilan negeri Gresik di jalan jalan protokol itu Panglima Sudirman. Itu kan mangkrak, itu tidak dipakai, tidak dihuni dan lain sebagainya. Itu semestinya bisa diajukan pengelolaannya oleh pemerintah Kabupaten Gresik agar paling tidak diberikan hak pemanfaatan. Sebab kalau tidak dilakukan hal semacam ini, kalau tidak pemerintah Kabupaten Gresik yang mengelola, maka aset-aset ini bisa dikelola oleh makhluk lain. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau sudah dikelola makhluk lain, itu bisa mengganggu ketertiban lingkungannya. Kan begitu. Saya juga dapat laporan di Desa Ngepe itu ada rumah dinas milik Kejaksaan Negeri yang kosong tidak dihuni. Nah, ini tentu menjadi persoalan bagi warga lingkungannya. Ketika rumah itu kosong, ada kekhawatiran nanti dikelola oleh makhluk lain gitu, bukan dikelola oleh pemerintah kabupaten. Dan ini tentu akan menjadi gangguan lingkungan di
desa tersebut. Nah, karena itu salah satu usulan yang disampaikan di dalam perda ini adalah pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati, dapat mengajukan permohonan pemanfaatan kekayaan negara atau pemerintah pusat untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, sekalipun tidak dalam bentuk hibah, atau juga selain pemerintah pusat, barang-barang milik BUMN. Betapa banyak tanah-tanah BUMN itu yang terlantar sampai sekarang tidak terkelola dengan baik. Waktu perdebatan di pembahasan perda ini ada yang mengatakan tidak mungkin Pak Saiku, karena BUMN itu sudah menjadi korporat, artinya kepemilikan bersifat privat dari korporat tersebut. Nah, kenapa tidak? Ya kan? Jalan Fatimah binti Maimun itu milik BUMN dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Ini salah satu contoh di mana sebetulnya peluang pemanfaatan itu tetap ada. Mekanisme perundangannya masih memungkinkan. Dengan adanya pasal di dalam perda ini diharapkan menjadi bagian dari dasar hukum supaya pemerintah daerah bisa meneliti mana-mana aset negara pemerintah pusat yang tidak terkelola dengan baik di wilayah Kabupaten Gresik untuk bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kebermanfaatan pemerintah Kabupaten Gresik. Itu yang kita inginkan. Soal untuk apa? Pasti lebih banyak yang tahu lah teman-teman di OPD. Kita punya begitu banyak UMKM yang tidak tertampung sehingga mereka meluber di jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu sampai dengan hari ini belum tertangani dengan baik. Berkali-kali saya sampaikan, kenapa tidak seperti di Denpasar. Kalau kita lihat Denpasar Bali itu tidak ada satupun PKL yang ada di pinggir jalan. Semuanya ada di penampungan PKL. Kenapa tidak seperti itu? Jenengan lihat itu kalau jenengan ke Bali, mana ada itu PKL di pinggir jalan? Tidak ada, semuanya tidak ada. Bersih kotanya. Semuanya ada tempat penampungannya sendiri-sendiri dekat dengan wisata. Dan itu membuat pemandangan kota begitu indah. Tidak ada PKL. Nah, sampai dengan hari ini pemerintah Kabupaten Gresik belum ketemu solusinya bagaimana mengelola PKL dengan baik. Kalau tidak terkelola nanti nginepnya di kantor DPR. Lah ini menjadi persoalan. Ya, karena itu PKL juga harus dikelola, Pak. Mereka saya anggap bukan masyarakat yang bangga ya ketika mereka dikasih tahu bagaimana dikelola dengan baik, pemerintah betul-betul berada di posisi berpihak pada PKL. Tidak ada alasan mereka terus bergerak untuk protes pada pemerintah. Saya yakin tidak, karena saya memahami betul bagaimana karakteristik PKL kita. Yang seringkali itu kan kesalahan konsep dari pemerintah Kabupaten Gresik. Saya pernah menulis tentang kesalahan konsep di Budak Galeri. Saya bilang Budak Galeri itu kesalahan konsep. Sehingga mau dipasang apapun, bahkan dulu pernah diwajibkan seluruh kecamatan buka stand di situ. Apa yang terjadi? Buyar nggak jadi. Nggak ada yang bisa terus. Kenapa? Karena salah di konsep. Kalau salah di konsep ya sudah, mau diapakan buyar. Apalagi sistem pengelolaannya tidak merujuk pada basis-basis teori ekonomi yang dimiliki. Ini yang susah, ya kan? Jadi mesti dikonsep dengan baik, mesti dikelola dengan baik. Saya yakin itu akan memberi kemanfaatan besar bagi pemerintah Kabupaten Gresik. Ini yang belum kita punya. Prinsipnya yang penting ada, nah ini yang susah.
Yang penting ada kuda galeri ini menjadi kebanggaan kita bersama. Selalulah nanti kalau peresmian bupati datang, tepuk tangannya meriah. Setelah itu 1 bulan kemudian sudah hilang dari peredaran. Ya dicontohkan seperti yang paling gampang lah, jajanan Giri, jajanan lawas Giri itu kuno. Bikinnya di kampung, Pak. Bikinnya di kampung, jualannya lesehan, Pak. Bukanya itu 5 minggu sekali, setiap minggu kliwon. Dan itu kok ya jalan sampai sekarang, pengunjungnya kok ya rame. Padahal 5 minggu sekali mereka jualan. Tempatnya itu di kampung, Pak, di kampung, yang jualan di pinggir-pinggir kampung, kemudian jualannya di deprok di bawah. Lu kok bisa jalan? Kalau pemerintah yang bikin kayak gedung gede nilainya miliaran, lu kok gak jalan gitu? Pinter mana pemerintahnya dengan masyarakatnya? Kalau kita sadari bersama, mestinya kita belajar dari masyarakat. Pemerintah jangan sok pinter. Harus dipahami karakteristik konsumen kita itu seperti apa. Kalau sudah paham itu, konsepnya itu harus dirubah menyesuaikan dengan karakteristik konsumen. Bukan ngotot, yang penting kita bikin yang bagus, Pak. Namanya kuda galeri, dibuka bupati, tepuk tangannya meriah, hiburannya banyak, setelah itu mati. Masalah, ini nilai miliaran, Pak. Dan Giri itu yang bikin masyarakat di berapa orang itu? Ada anggarannya, ada anggarannya sama sekali dari pemerintah. Toh jalan sampai sekarang. Contoh lain Stigi. Stigi itu tempat pembuangan sampah. Tapi oleh kepala desanya dikelola. Masyarakatnya diminta terlibat. Urunan saulan 20.000-an masyarakatnya untuk membiayai awal berdirinya Stigi. Apa yang terjadi? Sampai sekarang jalan tanpa sentuhan pemerintah. Jadi marilah kita sama-sama menyadari bahwa pengelolaan ini tidak harus yang hebat ini pemerintah. Bisa jadi yang hebat masyarakat kita. Maka mulailah dengan bagaimana kita mensigi, men-searching, mencari tahu apa sebetulnya yang mesti dilakukan oleh pemerintah ini dari masyarakat kita. DPRD itu dasar-dasar kebijakan yang paling banyak berdasarkan reses, Pak. Reses itu mengambil aspirasi masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebijakan DPRD itu lebih banyak diwarnai oleh usulan masyarakat. Saya berkali-kali di dalam reses saya sampaikan, saya sebagai pejabat dan teman-teman pejabat yang lain menyadari sebetulnya pintaran warganya daripada pemerintahnya. Sudahlah, DPR itu goblok, Pak, nggak pintar, masyarakat kita yang pintar. Saya contohkan, kalau misalnya ada kebijakan penanggulangan banjir kota misalnya, kebetulan saya dapil kota, itu tidak mungkin saya selaku pemangku dapil bilang kalau di daerah Tlogo Bendung mestinya mengelola banjirnya, mengatasinya seperti ini. Itu tidak bisa. Yang lebih tahu orang Tlogo Bendung, RT-nya, masyarakatnya, tokohnya di situ jauh lebih tahu. Kalau misalnya saya bilang airnya harus dikirim dibawa ke selatan, ya diguyu-guyu, Pak, ya goblok DPR. Kalau dibawa ke selatan malah banjir. Yang lebih tahu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bilang air itu gerakannya ke sini, tinggi tanahnya lebih tinggi sini daripada sini, Pak. Harusnya air dibawa ke sini, buangnya harus ke sana. Itu yang lebih tahu masyarakat, bukan kita yang di pemerintah. Makanya kita mesti menyadari kita harus lebih banyak belajar kepada masyarakat kita dalam rangka pengelolaan aset daerah. Dan saya berharap betul aset daerah ini dikelola sebaik-baiknya, digunakan untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Itu
catatan penting ketika dalam pembahasan perda terkait pengelolaan aset daerah. Isi perdanya lain-lain, banyak 150 halaman, itu isinya hampir semuanya teknis, bagaimana cara sewa menyewa, persyaratan administrasinya, isinya seperti itu. Tapi secara prinsip saya perlu katakan, jenengan semua selaku penanggung jawab pengelolaan aset daerah, saya berharap serius menangani aset daerah ini. Jangan setengah-setengah, jangan sampai ada catatan tidak ada barangnya, atau ada barangnya tidak ada catatannya. Dua-duanya salah. Apalagi barangnya rusak, ada catatannya, tiap tahun bayar pajak, tiap tahun ada pemeliharaan, tapi tidak memberi kemanfaatan kepada pemerintah kabupaten. Ini yang perlu jadi catatan. Segera sampaikan untuk dilakukan penghapusan atau lelang terhadap barang-barang yang tidak lagi mempunyai manfaat bagi pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, saya membuka kepada seluruh pengelola aset daerah ini untuk secara inovatif memikirkan bagaimana supaya aset-aset yang dimiliki, baik itu berupa tanah, gedung, dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah. Mungkin kalau ada bangunan kecil dikit, mungkin dipoles jadi ruko, disewakan, yang tidak kepakai ya, yang tidak kepakai. Atau dikerjasamakan, ya tanah yang nganggur dikerjasamakan, tapi jangan sampai ada, ini yang temuan saya tapi di periode DPR yang lalu, itu sewa lahan untuk BTS. Pak Adin barangkali masih ingat, BTS itu kalau sewa lahan itu paling kan 1 sampai 3 meter, kan kecil, untuk tiangnya itu kan kecil sekali, dan nilai sewanya itu cuma setahun 1 juta, ingat saya, per meter perseginya itu. Artinya nilai itu jauh di bawah nilai pasaran. Nah, harapan saya mestinya di perda ini sudah dirinci, kalau untuk tujuan komersial itu nilainya berapa, penambahan nilainya berapa, untuk ASN, Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian itu berapa persen, kemudian untuk yayasan sosial berapa persen, itu semuanya sudah ada. Tapi standar sewanya ya jangan teman-teman murahnya lah, supaya paling tidak pemerintah itu ya tidak diguyu Pak. Dan saya masih ingat ada tarif yang sungguh bagi saya sangat tidak sesuai dengan nilai pasaran, saya kira itu. Per meternya cuma 1 juta setahun untuk sewa lahan bagi pendirian tiang antena BTS itu. Tapi yang paling penting adalah beberapa hal yang saya dapatkan laporan ketika terutama ini kendaraan berat ya, alat berat, itu banyak sekali antara penyerahan awal untuk disewa dengan penyerahan akhir setelah sewa itu kondisinya sudah sangat memburuk. Jadi saya harapkan pasti harusnya ada pemeriksaan lebih intensif terkait dengan hal ini, dengan nilai sewa yang wajar. Saya yakin ada biaya yang disisihkan untuk pemeliharaan, sehingga barang-barang alat berat yang kita miliki ini tetap punya fungsi yang optimal. Jangan sampai setelah disewa jadinya jura-jura. Ini yang perlu jadi catatan. Ya, sekali lagi
Bapak Ibu sekalian, selaku pengelola aset daerah, saya berharap satu, dilakukan pendataan secara valid terhadap aset-aset yang dimiliki oleh daerah di masing-masing OPD. Pendataan itu bagi saya penting ya, kebetulan saya orang komputer, jadi data itu menjadi hal yang sangat vital dalam pengelolaan sebuah organisasi apapun. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Gresik. Karena bagaimanapun juga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di pemerintah ini, baik melalui DPRD maupun Bupati, itu selalu mengacu pada data yang dimiliki. Sehingga ketika data jenengan tidak benar, maka bisa jadi kebijakan, pengambilan kebijakan menjadi tidak benar. Ini yang saya harapkan. Kalau kita punya data yang benar, insya Allah pengambilan kebijakannya menjadi benar. Jadi sekali lagi saya berharap mulai dilakukan pendataan dengan sebaik-baiknya, sevalid mungkin. Jangan sampai ada yang data yang salah seperti tadi yang saya sampaikan, ada barang tidak ada datanya atau ada data tidak ada barangnya. Tadi saya di sama Pak Hadim, katanya sistem informasi manajemen pengelolaan aset daerah sudah ada ya, barang milik daerah. Nah ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan betul-betul presisi, jangan sampai ada kesalahan sehingga pemerintah bisa menghitung dan mengambil kebijakan dari data yang sudah ada. Jadi saya kira itu catatan saya, dan ke depan kita menjadi semakin baik, pemerintah ini menjadi pemerintah yang cukup kuat dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data yang dimiliki, dan kita akan bisa mengelola barang milik daerah ini sebaik-baiknya, memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Saya mohon maaf apabila dalam paparan saya ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan narasumber kedua kepada Bapak Syahrul Munir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya hormati Pak Syekh Busiri, DPRD Komisi 1, Pak Hadim bagian aset BPKAD, Mbak Kamila, teman-teman dari bagian hukum beserta jajaran. Bu Wul, berapa amplop lagi Bu? Masih lama Bu ya? Masih lama Bu Wul. Mudah-mudahan diproyeksi jadi sekda Bu. Si ada kesempatan dari Bu Wul ya? Tahun depan pensiun. Ya minimal apa? PLT ya. Rekan-rekan hukum semuanya saya hormati. Bapak Ibu, ini apa Pak? Ngurus barangnya? Barang apa aja yang diurus Pak? Bukan barangnya ini Pak ya? Dari semua dinas Pak ya? Sekretariat mana Pak ya? Oh iya masih. Dari perikanan. Oh Pak, Mas ya? Udah lama Mas di perikanan Mas? Lumayan. Terus mana lagi? Pertanian. Baru Pak ya? Baru berapa bulan? 1 tahun. Masih PNS. Terus Diskoperindak? Oh Bapak, udah senior Pak ya? Mana lagi?
Bapak Ibu sekalian, soal optimalisasi pemanfaatan aset daerah, saya kira ini bukan hanya tugasnya Pak Adi yang setiap pembahasan anggaran itu pasti Pak Adi yang kita tembak ini, karena beliaunya mewakili Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus barang di semua OPD, karena laporan keuangannya pasti di Pak Adi semua, dan trennya sangat positif untuk pengolahan pemanfaatan barang milik daerah, sehingga tren positif ini harus digenjot lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi. Jadi gitu Pak, kalau potensi pendapatan naik digenjot terus. Tapi kalau potensi pendapatannya nggak mencapai target, ya digenjot juga. Jadi sama-sama digenjot ya Pak. Nah, prestasinya bidang aset ini salah satunya mencapai 100% lebih dari target yang ditetapkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini sebenarnya apresiasi yang luar biasa untuk pemanfaatan barang milik daerah. Namun Bapak Ibu sekalian, dari sekian postur yang tadi juga disampaikan oleh Pak Saiku, bahwa kita ini menginginkan kreatif finance itu memang lahir dari pemikiran kita dalam mengelola memanfaatkan aset daerah. Sekali lagi, pajak dan retribusi itu punya titik jenuh Pak, kalau tidak dipicu oleh inovasi pengembangan daerah. Satu contoh, pajak ya dari rumah aja, misalnya rumah, tanah, bangunan, PBB misalnya, ya dari tahun ke tahun ya akan gitu aja. Tapi ketika ada sebuah pola terobosan inovasi, kebijakan investasi dan seterusnya, maka misalnya muncul yang namanya apartemen, maka pajaknya akan berubah lagi, ada retribusi yang bertambah. Nah, ini yang sebenarnya pemicu-pemicu ini yang sebenarnya kami harapkan dipicu oleh kreativitas kita dalam memanfaatkan aset-aset daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting? Karena sekali lagi, pajak retribusi itu jenuh Pak. Jadi setiap tahun nggak mungkin kita menaikkan pajak itu sampai 100 miliar, itu nggak bisa Pak. Jadi ada trennya 50 miliar, itu capek Pak. Kita naikkan pendapatan kita di 50 miliar itu udah capek, apalagi 100 dan seterusnya. Yang nggak capek cuma bidangnya Pak Adi aja nih. Jadi masih mungkin untuk dioptimalkan. Baik itu pajak sama retribusi juga sama. Jadi dua hal ini memang tidak bisa secara signifikan, secara lonjakan pendapatan yang kita dapat dari pajak dan retribusi. Nah, ada satu hal yang memang menarik di pemanfaatan aset daerah. Kalau bicara BMD, pengolahan barang milik daerah, tidak lepas dari next. Terus Mbak, saya masuk slide keempat aja langsung. Udah sama-sama tahu ya, ada perubahan dari PP nomor 27 dan 14 diubah menjadi PP 28 2020. Kemudian ada Permendagri itu yang 2016 diubah dengan Permendagri 7 2024, yang ini mengubah perda kita, perda nomor berapa Pak? 2 2014 2019 jadi perda nomor 1 tahun 2026. Alhamdulillah sudah hafal semua. Nah, next. Ini yang perlu jadi perhatian khusus Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin sudah sampaikan panjang lebar. Kalau bicara lingkup pengolahan barang milik daerah, saya rasa kok nggak akan jauh dari tiga hal ini Pak. Sekalipun ada banyak hal lainnya yang perlu kita perhatikan, tapi tiga hal ini saya rasa sudah mencakup. Yang pertama, perencanaan, baik itu pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pendatangan, penghapusan. Nah, sebenarnya di 1, 2, 3, 4, 5 saya sebenarnya punya cerita juga Bapak Ibu di dalam pola pengawasan kami di DPRD. Satu contoh, bagaimana sih Bapak Ibu sekalian ketika merencanakan aset-aset di masing-masing dinas. Kenapa tadi saya spill beberapa dinas? Di dinas-dinas tersebut salah satunya kami lihat ada beberapa aset yang
harus kedepannya mulai direncanakan, dipikirkan apa yang mau dimanfaatkan di aset-aset dinas tersebut. Misalnya dinas perikanan, duit tanah nanggone panceng, ombo, diapakno iku disusun perencanaan. Dinas pertanian yang sebelah gini Pak ya, duit tanah ombo, terus diapakno? Disko Perindak, udah galeri punya siapa? Tugasnya Disko Perindak direncanakan pemanfaatannya untuk apa, dipelihara dengan model seperti apa. Kalau nggak bisa ngelola, dihapus saja gimana kan gitu Pak. Di Sparekraf Budpora, saya dulu masih ingat ada papan reklame besar penunjuk arah ke makam Siti Fatimah binti Maimun, ditabrak sama truk, roboh Pak, dijewarno. Padahal seharusnya apa? Berarti ketika ada kejadian itu dinas harus segera melakukan koordinasi dengan yang bagian ngersi sopo. Terus disusunlah, misalnya kalau nggak bisa dimanfaatkan ya dihapus asetnya, segera dihapus asetnya, diajukan, segera dibersihkan. Jadi saya lihat dino reklame robo di Jawarno Pak. Nah ini urusannya siapa Pak? Pengurus barang. Nah barang ini kalau nggak direken ya selamanya akan mangkrak seperti itu Pak. Karena yang tugas ngurusi barang ya pengurus barang. Jangan sampai pengurusnya yang diurus sama barangnya. Apalagi jadi urusan. Nah, apalagi jadi urusan. Nah, artinya sekali lagi barang ini barang mati Pak, tolong diurus gitu ya. Ini barang mati kabeh. Kalau nggak jenengan urus ya selamanya akan mangkrak. Banyak hal yang sekiranya kita lihat sepele Pak, tapi sebenarnya eman kalau aset-aset ini nggak segera diurus, diperhatikan, dipelihara, direncanakan, baik itu dari model pengadaannya, pemanfaatannya, pemeliharaan. Kalau nggak siap pindah tangan, kalau udah nggak mampu lagi untuk barang ini bosok nemen 70% kerusakannya, ya kita hapus. Nah ini sekali lagi perlu perhatian dari pengurus barang. Saya harap Bapak Ibu ini udah mulai memberanikan diri untuk berinovasi atas barang-barang yang sampean miliki. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah kelengkapan dokumen Pak. Baik itu ketika Bapak Ibu sekalian menerima barang atau tadi merencanakan manfaatkan barang tersebut. Saya harap di dokumennya jangan sampai nggak lengkap. Saya mau spill sedikit, sekalipun ini nggak apa-apa ya, saya terbuka aja ya. Kemarin misalnya ada problem di PDAM, Pak ya. Problem di PDAM, kita digugat Pak. Sertifikat tanah yang kita miliki ternyata digugat. Dan hasilnya kita kalah. Persidangan pertama kita kalah. Hari ini kita melakukan PK. Nah, kenapa kok kita bisa digugat Pak? Karena ada celah atas penguasaan atau bahkan dokumen yang kita miliki saat itu. Maka sekali lagi kalau kita punya barang yang diberikan kepada daerah, tolong sekali lagi diperhatikan peraturannya dan juga dokumen-dokumennya juga harus lengkap. Misalnya yang sering menerima barang dari fasum-fasos mana? CKPKP PU ya? Ya bener gak sih? CKPKP anak mana Pak? Pengurus barang CKPKP dari PU? PU ya Pak? Kalau fasum udah di suratnya udah dipisahkan, diserahkan ke Pemda, itu jadi barangnya siapa? CKPKP. Kalau yang PU barang apa biasanya? Jalan. Ya, itu akhirnya ketika tanah itu milik pengembang, suratnya sudah dipisahkan, ada ketentuan berapa persen, 10% harus masuk ke dalam fasum-fasosnya pemerintah daerah, maka itu jadi asetnya daerah. Bener gak Pak? Nah kalau sudah jadi aset daerah, yang wajib melihara siapa Pak? Ya? Yang wajib melihara
pemerintah kan. Nah maka sampai gelem nggak nerima barang gosok, terus pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan, nggak mau kan? Itu sama Pak. Jadi kami juga, karena saya ini ya kadang bicara postur ya, jangan sampai barang yang kita terima kondisi bosok. Udah itulah. Memang ada ketentuan, misalnya pemenuhan fasum fasos itu berapa Pak? 20 atau 30%. Kalau perumahan kalau nggak salah 30%, kalau industri kalau nggak salah 20%, kurang lebih seperti itu, mohon koreksi nanti persentasenya. Tapi prinsipnya ketika ada aktivitas industri atau permukiman itu ada sekian puluh persen yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Nah ini kondisi di lapangan seperti itu Pak. Perumahan punya sekian jalan, sekian tempat fasum fasos, saluran dan seterusnya. Itu semua ketika dia sudah membuka lahan perumahan, maka ada sekian puluh persen yang harus diberikan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan aset. Nah kalau yang dikasihkan ke kita Pak, pavingnya bawosok, kira-kira Pak, yang dikomplain nanti developernya atau pemerintah daerah? Pasti Pemkab, karena developernya akan bilang gini loh, barang ini sudah sertifikatnya pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengikuti kegiatannya di BU, apresiasi juga karena pengembang-pengembang itu dikumpulkan, plan barang ini sebelum diserah terimakan kepada Pemkab harus mengikuti standarnya BU, yang saya tahu itu. Kalau jalan ini di sesuai standar, misalnya pakai ruas 2 ruas, pakai penerangan, baru itu diberikan kepada Pemkab, kita akhirnya mengeluarkan biaya juga ringan karena fasilitas sudah dalam kondisi yang baik. Nah, maka kelengkapan dokumen sekali lagi ini harus dipenuhi, baik itu ketika kita melakukan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahan maupun penghapusan. Kira-kira mungkin nggak kita nerima barang tapi dokumennya nggak lengkap? Gini Pak, polisi itu kalau nangkep itu ada kasus pencurian, terus ada orang nerima, orang ini nerima barang hasil curian, kira-kira ketangkap juga apa enggak? Bisa jadi ketangkap karena dianggap penada. Sama Pak konteksnya. Kita coba mitigasi jangan sampai dokumen yang diserahkan kepada Pemkab dalam kondisi dokumen tidak lengkap, bahkan misalnya menyalahi aturan yang ada. Itu kalau dicek. Nah Bapak Ibu sekalian, kita dalam misalnya menerima surat sertifikat yang diberikan karena ada sekian persen yang harus diberikan kepada Pemkab. Sertifikat juga harus dicek Mas, karena beberapa pengalaman pengukuran di BPN itu belum 100% valid juga. Pengukuran di BPN belum 100% valid karena di beberapa kejadian orang punya sertifikat Pak, ternyata dicek, dibuka di warkahnya, ternyata sebagian dari tanahnya adalah tanah jalan kabupaten, padahal dia ada sertifikat ini. Sama Pak, sebaliknya, kalau kita menerima sertifikat dari fasum fasosnya tadi, maka saya mohon untuk dicek agar jangan sampai ada problem di kemudian hari. Nah kemudian dokumen mudah-mudahan bisa dikembangkan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian analisis mitra pemanfaatan ini juga penting. Termasuk ini mengoreksi Pak Adim kemarin nih, yang teman-teman gerutuk kemarin ini. Itu tugasnya siapa itu Pak harusnya? Bisa jadi harusnya dibantu Diskoperindak atau siapa Pak? Nah itu saya harap ada analisis mitra pemanfaatan. Jadi jangan sampai yang nyewa lahannya Pemkab, yang bermitra dengan Pemkab, ini kategori wong sing bosok Pak.
Kebetulan saya punya pengalaman di perbankan. Saya tuh punya insting gini Pak, atau orang-orang bank itu sudah insting. Iki kredit iki, nek tak kena wong iki mesti meneh macet. Nah itu. Kenapa kita perlu analisis mitra pemanfaatannya? Jangan sampai barang yang nanti kita kerjasamakan dengan orang lain, ternyata orang tersebut nggak punya kapasitas. Kalau di perbankan itu nggak, karakternya nggak bagus, kapasitasnya nggak mencukupi, kolateralnya nggak ada, kemampuannya nggak ada, dan seterusnya. Nah ini juga harus jadi perhatian agar jangan sampai kita yang awal niatnya menjalin kerjasama pemanfaatan barang di daerah justru kemudian hari timbul masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Nah ini saya nggak tahu, harusnya ada rumusnya nih Pak. Analisis mitra pemanfaatan. Saya mau buka sedikit. Kenapa saya spill siapa? Dinas Perikanan. Ya Pak ya, oh Pak ya. Pasar Bunder itu dulu kerjasamanya oleh Dinas Perikanan. Ada yang tahu Pasar Bunder? Pasar ikan modern. Sing perikanan itu siapa? Oh Mas, tahu ya pasar ikan modern ya? Itu dulu saya sudah baca yang perjanjian pasar ikan modern. Belum, coba dibaca itu. Itu dinasti siapa ini? Jadi pasar ikan modern itu kerjasama dengan pihak ketiga. Saya nggak tahu analisa pihak ketiganya dulu seperti apa. Tapi orang pihak ketiga ini jelas-jelas merugikan investor-investor yang ingin berkontribusi atas pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Jadi gini Pak dulu modusnya, pemerintah daerah kerjasama dengan mitra A. Nah mitra A ini menggalang investasi di beberapa sumber. Akhirnya banyak kumpulan dokter-dokter itu investasi di orang ini, karena orang ini dia punya konsep untuk membangun pasar ikan modern di Bunder situ Pak. Belakangnya Masjid Kiai Dahlan. Terkumpullah uang sekitar kurang lebih berapa? 43 miliar. Coba bayangkan Pak, saat itu tahun 2014 kerjasama dimulai, terkumpullah kurang lebih 43 miliar untuk membangun pasar ikan modern. Pemerintah cuma bekerja sama pemanfaatan dengan si pihak tersebut, pihak A, tapi pihak A ini bekerja sama menggalang investasi, terkumpul 43 miliar. Tahu hari ini Pak kondisinya mangkrak, itu asetnya Pemkab. Tahu kondisi investor hari ini Pak? Nangis-nangis, duit gak balik. Tempat tersebut nggak bisa dimanfaatkan, akses air nggak masuk, akses listrik nggak masuk. Siapa yang dirugikan Pak? Semua. Saya diskusi soal itu, kemudian gimana rekomendasi mungkin kejaksaan atau BPK disarankan untuk mengoreksi setelah perjanjian selesai. Perjanjian selesai tahu Pak? Kapan berakhirnya? Tahun 2044. Sama news nanti kira-kira. Saya juga nggak tahu dari mana itu Pak. 2044 baru disuruh dibiarkan dulu kasarannya gitu Pak. Jarno sik sampai 2044 nanti di perjanjian ulang. Gak bisa gitu. Makanya Pak sering tak odok-odok. Wis sedang rebutan mana Pak. Nah artinya pengalaman ini Bapak sekalian tolong ya jadi perhatian kita semua. Pentingnya kelengkapan dokumen, pentingnya juga analisis mitra yang akan bekerja sama dengan kita nanti. Karena kalau sudah bawa nama Pemkab Pak, ya memang menarik. Orang-orang tergiur loh Pak investor saat itu. Wah, Pemkab ini rek bangun pasar ikan modern, pasti disupport Pemkab. Oh dilala ternyata sekarang mangkrak Pak. Jadi ada yang invest 2 miliar, ada yang invest dari mengumpulkan uang pensiun Pak, bayangkan. Jadi nangis-nangis di kantor DPR, saya itu mengumpulkan uang pensiun Pak. Coba sama ngumpul duit pensiun, sama investno,
Kak Jogus sampai saya ini Pak. Coba bayangkan. Nah ini yang sebenarnya kami harap untuk kita analisis sebelum kita melakukan kerjasama dengan mitra. Nah tentu ini juga jadi perhatian, mohon nanti yang di dinas terkait dikaji lebih lanjut untuk memberikan masukan ke bagian aset juga, ke bidang aset, agar ini bisa sinkron Pak. Dan ini juga masih jadi PR kami juga sama Pak Adim untuk segera membuat konsep baru dan juga segera men-take over aset-aset yang dirasa ini tidak produktif. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir ada satu perhatian khusus saya lihat di perubahan perda ini. Salah satunya kita kan mengenal dulu istilah BGS, bangun guna serah, kemudian bangun serah guna, sewa, pinjam pakai, terus apa lagi? KSP. Nah, BGS kita udah punya contoh Bendung Beras Banget. Ya, Bendung Beras Banget. Itu sistem dibangun oleh pihak ketiga. Nanti pada masa tertentu bangunan tersebut diserahkan kepada Pemkab dan dicatatkan sebagai aset Pemkab. Itu bendung gerak sembayat yang ada di Bunga. Investasinya ratusan miliar kalau nggak salah ya. Itu satu contoh. Nah, yang menarik sebenarnya di perda terbaru, ya ini Pak, soal kerjasama kerjasama penyediaan infrastruktur. Itu kurang lebih di pasal yang di perda itu pasal 150-an sampai ke bawah itu banyak. Itu berbicara tentang kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, ini saya harap kita mulai memberanikan diri Pak, terutama di pengurus barang. Mungkin kalau melihat di sekitarnya ada lahan kosong punyanya dinas-dinas yang jenengan bidangi, coba direncanakan, disusun untuk barangkali bisa nanti ditawarkan untuk model kerjasama penyediaan infrastruktur. Dicoba aja Pak, karena kita butuh juga. Kalau ini berjalan sebenarnya menarik Pak, penyediaan infrastruktur, kerjasama penyediaan infrastruktur. Jangka waktunya ini bisa 50 tahun, lebih lama daripada bangun guna serah. Jadi ini sangat menarik dan sebenarnya kami melihat perubahan perda ini salah satunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah maupun desa. Maka muncullah pasal kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, hasilnya gimana nanti? Ini kerjasama penyediaan infrastruktur ini bisa dengan model tender atau dengan penunjukan langsung. Itu silakan nanti dibaca di perda tersebut. Jadi KSP, kalau di perda kita itu KSP itu bisa model tender terbuka atau bisa PL, manakala ada aset-aset yang sangat khusus dimiliki oleh pemerintah daerah. Misalnya Pemda dua aset kilang minyak misalnya, atau Pemda punya aset pelabuhan, Pemda punya aset bandara dan seterusnya, maka itu bisa dengan model PL dan bukan tender. Nah, kemudian hasilnya apa Bapak sekalian? Hasil dari KSP itu adalah pembagian keuntungan. Jadi harapannya gini Pak, kita punya aset nih, lahan strategis, kosong nganggur. Coba di model ini kerjasama penyediaan infrastruktur, pihak ketiga sing bangun. Terus nanti ketika ada keuntungan dari kegiatan atau pembangunan infrastruktur, tuangkan di dalam KSP itu untuk pembagian hasil kerjasama. Itu bisa Pak. Jadi misal sing paling strategis goni siapa lagi? Pertanian pinggir rembong gitu. Anggaplah gawe mall apakah mungkin bisa saja.
penyediaan rumah, apartemen misalnya apa, itu kreatif Pak. Tapi nanti pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemkab nanti pasti harus dituangkan berapa hasil yang di-sharingkan kepada Pemkab, itu dituangkan. Nah itu tujuannya KSP tadi Pak. Nah maka ini sebagai salah satu pasal yang saya rasa sangat inovatif, kreatif kalau kita memang bisa mewujudkan dalam sebuah pola kerjasama di bidang pemanfaatan aset. Itu tujuannya di pasal KSP tersebut. Nah mungkin itu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, beberapa hal tadi mudah-mudahan bisa menjadi pemicu semangat baik itu buat saya pribadi juga dan juga Bapak sekalian, sehingga sekali lagi kita memaksimalkan peran yang hari ini kita bidangi sebagai pengurus barang. Dan sekali lagi barang itu benda mati Pak, dengan yang hidup mohon barang-barang itu juga diurus, dimanfaatkan, dioptimalkan, dikembangkan sehingga berdampak untuk pendapatan daerah, sehingga juga bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama pemaparan materi dari Bapak Adim, Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Gresik. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman pengurus barang yang di acara bagian hukum perubahan Perda 2 tahun 2019 ke Perda 1 tahun 2026. Sesungguhnya nggak terlalu signifikan perubahan ini, tapi begitu detail pun juga merepotkan kita semua. Perda ini karena berubahnya Permendagri, kita menyesuaikan. Saya perlu menyampaikan bahwa kemungkinan kita tidak berharap apa yang disampaikan Pak Ketua Dewan tadi, bahwa aset itu selalu naik pendapatannya. Tahun depan kemungkinan besar akan turun karena regulasi. Hari ini teman-teman penyewa itu 5 tahun nih bayar tunai. Besok 2027 mereka udah nggak bayar, tunggu 2030 sampai 2031. Itu pertama. Kedua, kecenderungan pemohon dalam regulasi ini menyewa 5 tahun, 6, 7, 8, 9 tahun terkait KSP infrastruktur tadi itu kecenderungan 1 tahun bayar lunas 100%, 2 tahun 115%, 110%, 3 tahun tambah terus sampai 150%. Pemohon kecenderungan nggak mau bagi 2 satu bayar di muka saja. Nah ini kami kasih alarm kepada bapak-bapak dewan yang terhormat, besok-besok kalau aset ada penurunan drastis, ini hari ini saya sampaikan. Itu pertama. Nah, tapi kita tetap harus berikhtiar terkait bab itu. Tapi fokusnya panjenengan sedoyo, semua ini tidak di situ. Hari ini, iki aku duwe catatan, gak duwe karo barange. Ono barange,
gak ono catatane. Lah ngono sih ya. Kecenderungan. Jadi Satpol PP Mas Rifai iki gak duwe kepinginan ngene, iki aku duwe barang kate tak manfaatno. Gak duwe dino iki. Ono yang ngene, Pak iki ono barang tapi gak ono catetane. Ono catetane gak ono barange. Terus iki kudu piye? Apa itu hanya satu opini? Tidak, hampir. Itu ya. Makanya saya berucap terima kasih pada bagian hukum. Lama tak jumpa kami dengan teman-teman pengurus barang. Walaupun di setiap triwulan pasti ada rekon di kami. Jadi paduannya gini, kami berharap supaya ada titik temu hari ini ke depannya. Aku ini apa Pak? Ini aku ini catatan ini. Itu sampaikan. Banyak temuan BPK terkait bab-bab itu. Pertanian itu menizin Pak Dewan. Baru tahu kalau punya lahan di wilayah utara. Baru tahu, nggak begitu wilayah itu. Nah, itulah perlunya kita memastikan kerampingan catatan kita. Jadi hari ini sampai mencatat neracahnya hari itu sampai tahu lokasinya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Aku harus berani Pak, segera koordinasi sama aset. Barang-barang bergerak bulan perlu ajukan penghapusan segera. Sadar tidak sadar bahwa itu akan menjadi beban pemerintah lewat pajak. Kadang-kadang apa bisa ono BBM iki ya, ngali aku. Pemeliharaan. Terus apa yang Mas Rifai? Ini biasanya kalau sepeda tapi ono BBM iki lho, apa lali aku. Jadi kalau ono motore tapi ono anggaran BBM apa jenenge ngene lho. Lah itu sing kene iku belajar mendisiplinkan diri. Kalau bukan mulai dari kita, mulai dari siapa? Itu banyak. Saya dulu pernah di kelurahan, saya dulu pernah di kecamatan, saya dulu pernah dan pernah. Aku ya heran, ini sepeda ono banjur gudang, tapi pemeliharaan kok metu terus ini. Aku bingung pada waktu itu. Tapi saya ambil hikmah saya pada waktu itu, ya saya sekarang hari ini barang-barang segera dihapus, bener aja itu seperti saya ramping, ada barang, ada catatan, kita semua tahu nih. Oh barang iki clear selesai. BPK clear selesai semua. BPK itu hasil pemeriksaan itu temuannya itu 1407 ya. Dan hebatnya saya juga heran teman-teman ini. Hari ini terselesaikan semua, hanya tinggal 107. Dan itu diselesaikan dalam tempo 3 tahun. Kalau boleh sombong ya, 3 tahun dari 1000 sekian sekarang tinggal 107 kalau nggak salah. Dan bentar lagi habis tidak, karena Pak Dewan ada teman-teman itu sebetulnya sepele dan itu bisa dan tidak bisa diselesaikan. SK jalan atas nama pemerintah
tetapi jalan tersebut sertifikatnya atas nama BUMN. Ahmad Yani, Petro, itu kami punya, tapi asetnya aset BUMN. Waduk banyak, waduk itu SK-nya kami, tapi per hari ini banyak yang bersertifikat atas nama desa. Dan temuannya hanya itu aja. Itu bisa diselesaikan. Ya bisa dan tidak. Apa yang diminta oleh BPK? Gugat aja kepala desanya. Itu kan sama halnya kan, saya ini yang disuruh perang sama sebelah kiri saya kan gak enak juga. Beliau yang memutuskan anggaran terkait itu. Hanya bab-bab itu yang menjadi temuan. Gampang-gampang susah. Pikiran kita itu kan gini, Pak Dewan, teman-teman semua. Itu atas nama sertifikat atas nama desa, ya wis gak apa-apa, dikeluarkan aja. Berdasarkan bahwa sertifikat itu bukan sertifikat pemerintah, sertifikat TKD. Sama kan, kita sama desa itu sama, cuma kadang-kadang kita itu agak egonya itu juga aku gak semanfaatnya loh bun, aku balik duit ke bono. Tapi fungsinya itu kan, melihat fungsinya, iya nggak apa-apa. Jadi fungsinya nanti fungsi kita terkait pengairan persawahan. Tapi hari ini di Permen PU-nya itu, hari ini waduk-waduk itu kan hanya sedikit yang untuk irigasi perairan itu. Contoh Suci sudah nggak ada, kanan kiri sudah bangunan semua. Gitu. Saya berharap ini, saya nggak terlalu banyak. Saya berharap ada feedback dari acara ini. Apa sih yang menjadi persoalan? Untuk disampaikan bukan Pak Dewan. Bukan ada saya. Jadi enak. Bukan ada saya. Nah, gitu kan. Aku wis suwe Pak. Gak tahu, gak tahu ada, gak pernah healing misal ngono ya. Disi pernah ono apa ya aset apa? Ya tahu ini Pak. Bahasa di Pernah ada aset apa Mbak? Aset apa Mas Rifai? Aset bot ya? aset apa? Aset itu luar biasa. Karena bab itu ya persoalan-persoalan yang jadi temuan BPK itu hampir terselesaikan. Saya juga heran, apa sebelum ada itu buntu teman-teman sininya. Nah setelah ada itu lo encer semua, selesai. Nah saya tanya sama teman-teman tuh, iya Pak, wis suwe gak ngene. Paribasane ngene pisan gak suwe tapi segak-gakane wis pernah ngene. Ya ngene ya. Wis ben kacau-kacau sing penting hari ini ono sing perlu dipertanyakan gitu ya. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi dengan masing-masing 2 penanya. Monggo dipersilakan. Sesi pertama silakan disebutkan nama dan asal perangkat daerah. Kami persilakan. Monggo yang ingin bertanya. Barangkali ada kasus terkait aset-aset. Soalnya habis bimtek gitu ya Pak. Bimtek 29 sampai 3 Juli. Sudah clear semua berarti deh. Sedikit mungkin ya. Sedikit. Saya kemarin coba belajar ke Surabaya Pak, Bapak Ibu. Jadi di Surabaya itu beberapa aset saya lihat di Pemkot juga udah sih. Beberapa aset di launching di websitenya Pemkot
untuk ditawarkan kepada pihak masyarakat. Misalnya Pemkot punya lahan di HR Muhammad, di Kelurahan A, di mana-mana, itu semuanya di launching, dijadikan dimasukkan di satu website sewa aset di Surabaya. Nah, saya cek di Gresik sebenarnya udah ada juga, Pak ya. Sudah. Tapi belum banyak. Padahal saya menerima laporan BPK itu, Pak, paling kandel di antara kabupaten lain. Saya terima laporan BPK soal pemanfaatan barang milik daerah, itu toko beli ini kurang tebel, Pak. Hampir 2 kalinya ini segini nih. Artinya yang dilaporkan ke kami itu banyak banget sebenarnya aset-aset daerah yang harus kita kelola, kita manfaatkan. Nah, ini mohon juga mulai dini, Pak, disampaikan ke publik melalui website yang tersedia agar masyarakat juga tahu bahwa Pemkab ini punya sekian banyak aset yang bisa dikerjasamakan oleh pihak swasta atau masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan, mumpung ada narasumber dari Pak Kabid langsung. Ya, mungkin ada beda kasus lagi kemarin di tengah. Oke, monggo silakan sebutkan nama dan asal perangkat daerahnya. Terima kasih sebelumnya. Saya Diana dari Dinas KPPPPA. Yang mau saya tanyakan ini, kantor kami itu tanahnya masih sertifikat hak pakai dari BKKBN Pusat. Nah, kemarin jadi temuan BPK atas saran dari Bu Vinila, kemarin disuruh mengajukan untuk balik nama atau jadi SHM gitu ya. Tapi posisinya ini kami tidak memiliki BAST-nya gitu, jadi agak susah untuk diproses menjadi SHM-nya gitu. Dan itu sertifikat hak guna pakainya itu di tahun 1982. Kemungkinan juga kalau kita ke pusat juga agak kesusahan untuk mendapatkan BAST atau dokumen semacam itu. Mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Oke. Untuk kemarin itu sudah kami bahas di BPK terkait itu. Jadi memang menizin Pak Dewan. Memang udah BPK kan kadang-kadang ada ciri-ciri kan enak kalau ngomong ya Pak minta lagi aja. Minta lagi apa? BAST-nya. Terus ku weneng temen ngomong gitu. Padahal sampai kan mendengar sendiri dong. Itu dilakukan tahun 1981 tambah 1. Oke ya. Lah enak bener BPK. Saya bilang, ya apa saya tawal ya, aku jadi pemeriksa sama Kabid Aset ya. Saya depan inspektor saya gitu kan. Jadi sampai saya nggak yakin kemarin diklat sampean itu nggak ada ucapan-ucapan semacam ini dari Widya Suara. Iya kan? Jadi karena teman-teman pemeriksa itu masih usia belum senja, jadi pikirannya itu ngegas gampang. Tapi ketika ditatarno persoalan, iya Pak, gak iso ya. Terus mari takon, ya apa lho? Sampeyan ibu memeriksa menemukan persoalan ojo blunder yang sekiranya pemerintah bisa menyelesaikan. Jadi lagi Pak, sana. Mohon izin Pak, 81 tambah 1. Nah, gak apa-apa. Daripada saya rame dengan ini, nah kemarin saya bilang, teman-teman kasih udah biarin. Nanti saya yang berkomunikasi sama Pak Kakak langsung terkait, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan di dalam tahun ini. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali Pak Syahrul sama Pak Syaiku
Ada tambahan? Ya cuman Mbak tinggal dulu itu kan ada dinas pertanahan. Sekarang urusannya di DKPKP. Oh boten. Jadi masalahnya di dinas pertanahan dulu, sekarang jadi satu. Gimana? Kan kita sekarang. Iya, artinya begini, kalau sudah ada dinas pertanahan, persoalan-persoalan administratif, hak milik pertanahan itu kan ada di mereka, gitu. Ada di dinas pertanahan, ada dulu yang menginventarisir, yang merubah status tanah dan lain sebagainya ada di dinas pertanahan. Nah sekarang setelah dihapuskan, saya sebenarnya dulu ya setuju dihapus memang, karena efektivitasnya tidak cukup, tidak berimbang dengan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga saya setuju untuk dihapuskan. Nah, persoalan kalau semacam ini ya kembali timpanya di badan aset ya. Ya sudah, mudah-mudahan saja ada jalan keluar yang bisa ditempuh teman-teman di bagian aset. Dan saya yakin kalau urusan Pak Hatim ini tidak ada yang tidak ada yang susah. Iya betul, tidak mungkin jadi susah kalau sama Pak Hatim, semuanya jadi gampang. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan semua mendapat jalan keluar yang baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, monggo dipersilakan. Cukup, tidak ada. Berarti semua sudah paham, ya? Oke, terima kasih. Baik, mengakhiri. Aku kok mau jawab sedikit, izin Pak Saiful bahwa untuk BPS itu per 2021 akhir itu sudah kami apresiasikan semuanya, tidak ada yang angka 1000, ada yang 43 juta, ada yang 38 juta, ada yang itu. Jadi ketika 2020 kan saya masuk di situ nih. Ya, setelah baca-baca saya apresiasikan semua. Banyak katanya Pak Ketua tadi itu ada peningkatan drastis untuk pendapatan dari sektor sewa aset pemerintah Kabupaten GMD. Ya, demikian ya Pak Heru ya. Ini BTS itu clear. Dan untuk teman-teman saya bilang ini teman-teman Kasetel. Ya, sekalikan dong tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengakhiri acara sosialisasi pada hari ini, sekilas saya akan merangkum beberapa paparan dari narasumber. Pertama, bahwa pemerintah daerah itu dapat mengajukan permohonan kekayaan negara untuk dimanfaatkan pemerintah daerah sekalipun tidak berbentuk hibah, sehingga aset ini dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, bahwa creative finance itu lahir dari pemikiran kita untuk pemanfaatan aset, sehingga adanya inovasi terhadap aset maka memungkinkan itu untuk meningkatkan pendapatan kita. Dan yang ketiga yaitu bagaimana diri kita mendisiplinkan diri untuk memanfaatkan aset dan memastikan kerampingan dan kelengkapan terhadap aset agar tercatat dengan baik. Tentunya dengan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber tadi, harapan kita adalah dapat bermanfaat untuk seluruh peserta sosialisasi. Dan Perda 1 2026 menjadi pedoman bagi kita semua untuk memanfaatkan aset yang lebih optimal, efektif, dan efisien. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, jangan meninggalkan dulu ya, kita izin foto bersama terlebih dahulu.